Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Dan ini hari pertama kita berjumpa dalam proses pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk semester genap. Semoga proses pembelajaran pada semester ganjil akan memberikan semangat hasilnya di semester yang kedua atau semester genap ini. Dalam semester genap kita akan mengawali dengan materi baru, bab 4, kita masuk pada bab 4, yakni membangun persahabatan sejati. Dan bab 4 ini dibagi menjadi 3 sub materi. Yang pertama adalah berteman, yang kedua bersahabat, dan yang ketiga pacaran. Tentu yang ketiga akan semakin menarik untuk kalian simak. Kita akan memulai pertemuan hari ini, dan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu berteman. Berteman adalah hubungan atau relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Hubungan yang disebut berteman dapat terjadi antara seorang perempuan dengan seorang perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, ataupun bisa juga terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hubungan yang terjadi dalam berteman hanya sebatas membangun kedekatan, keakraban, dan biasanya juga dalam mengerjakan tugas-tugas atau bermain bersama. Dalam proses berteman, biasanya tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya kita mengalami perbedaan pendapat, dan juga bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam perjumpaan dengan pertemanan itu. Oleh karena itu, dalam berteman diperlukan adanya sikap saling menghargai, menjaga diri masing-masing, agar tidak terjadi perselisihan, yakni dengan mengedepankan sikap sopan santun, saling mengerti, sikap toleran, tidak merendahkan teman yang lain, tidak saling mengejek dan lain sebagainya. Lalu kemudian, apa manfaatnya kita berteman? Melalui aktivitas yang kita lakukan dengan teman-teman, maka kita mengalami proses pembentukan diri sebagai seorang pribadi yang lebih matang. Kehadiran dan perhatian orang lain membangkitkan semangat, dukungan, dan peneguhan, sehingga membuat hidup kita semakin berarti. Kehadiran orang lain, kehadiran teman, juga dapat kita rasakan ketika kita sedang sedih atau menderita. Kehadiran teman juga kita rasakan ketika kita sakit, dapat meringankan beban penderitaan kita pada saat sakit. Kita diteguhkan, dikuatkan dengan kehadiran teman saat kita sakit. Juga ketika saat kita terpuruk, kehadiran teman juga dapat memberikan dorongan, memberikan semangat
untuk bangkit dari keterpurukan kita. Lalu kemudian faktor pendukung dan penghambat di dalam proses berteman. Apa saja? Kita lihat satu persatu. Faktor yang mendukung. Yang pertama adalah tidak mementingkan dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, memperhatikan kebutuhan orang lain. Memiliki pergaulan yang luas. Tidak pilih-pilih teman. Lalu kemudian juga memiliki sikap yang ramah, sopan, dan supel di dalam bergaul. Mempunyai kesediaan diri untuk memperhatikan orang lain. Itulah faktor yang mendukung dalam pertemanan. Di sisi lain ada faktor yang menghambat dalam proses berteman. Apa saja sikap yang menghambat dalam proses berteman itu? Tentu yang pertama adalah sikap egois, acuh tak acuh, dan munafik. Yang kedua, kurang adanya kepekaan akan kebutuhan teman atau orang lain. Yang ketiga, pergaulan yang kurang luas, yang hanya kadang-kadang orang lalu pilih-pilih teman. Kalau aku suka dengan dia, aku bermain dengan dia. Tetapi kalau tidak suka, saya akan melarikan diri. Lalu yang keempat adalah sikap yang adanya kurang mengenal cara bagaimana membangun hubungan pertemanan itu. Karena memang kadang-kadang tidak mudah untuk namanya membangun pertemanan. Itu adalah faktor-faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat di dalam berteman. Selanjutnya, kita akan melihat sikap yang dibutuhkan di dalam berteman. Ya, kita bisa belajar dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Apa yang bisa kita ambil dari teks surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 8? Yang pertama, kita diajak tidak mencari kepentingan diri sendiri. Lalu kemudian memberikan pujian yang sia-sia. Menganggap diri lebih utama daripada yang lain. Nah, ini sikap yang ditemukan dalam surat Santo Paulus yang seharusnya kita hindari. Ya, sikap yang harus kita hindari. Ya, apa saja tadi? Tidak mencari kepentingan diri sendiri, ya, memberikan pujian yang sia-sia, dan menganggap dirinya itu lebih utama dibandingkan orang lain. Nah, sikap seperti ini harus dihindari dalam berteman. Lalu, sikap yang harus dikembangkan menurut Santo Paulus adalah sehati, sepikir dalam satu kasih. Lalu kemudian satu jiwa, satu tujuan. Yang ketiga, sikap dengan kerendahan hati yang lebih utama. Sikap kerendahan hati dalam berteman sangat diutamakan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Itu hal yang harus dikembangkan dalam sikap berteman. Oke? Baik. Lanjut.
Selanjutnya, setelah kita memahami pesan-pesan dari ajaran Santo Paulus, maka pertemanan harus selalu dikembangkan, diutamakan dari hal-hal yang bersifat untuk menanggalkan diri. Fokusnya adalah orang lain. Jadi kita terus untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain. Demikian anak-anak, subtema tentang berteman. Bagaimana kita harus membangun berteman yang baik dan benar. Semoga melalui pertemuan sub ini kalian semakin bisa mengembangkan diri untuk belajar hidup berteman dengan orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih.